Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas tentang jamaah. Ada jamaah yang diperbolehkan, ada yang jamaah yang tidak dianjurkan, ada jamaah yang dilarang untuk mengikuti sholat id ataupun sholat Jumat pada besok tanggal 22 Mei. Yang diperbolehkan adalah satu yang sehat, yang kedua yang dewasa. Yang tidak dianjurkan ada dua, yaitu anak-anak dan ibu hamil. Dan kelompok yang kedua adalah usia lanjut yang mempunyai penyakit penyerta, misalnya mempunyai penyakit gula, mempunyai penyakit darah tinggi, dan lain sebagainya. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang dilarang. Kelompok yang dilarang ini ada dua, yaitu orang yang baru datang dari zona merah kurang dari 14 hari, yaitu baru datang mungkin baru 4 hari, 5 hari, itu dilarang. Yang kedua adalah orang yang telah ditetapkan sebagai OTG, ODP, atau PDP, atau pada saat itu orang tersebut mengalami demam, batuk, ataupun pilek. Jadi mohon kerjasamanya untuk kesehatan kita semua. Jadi jangan sampai terjadi penularan-penularan. Ikhtiar itu adalah wajib, ya. Kemudian juga tentang alur jamaah nih. Jadi apa aja persiapan yang di rumah, di perjalanan, di masjid, kemudian pulang, kemudian sampai ke rumah lagi. Jadi ketika di rumah, lakukanlah cuci tangan dengan memakai sabun. Kemudian memakai masker, kemudian membawa sajadah yang telah dicuci. Jadi mohon untuk sajadah dicuci dulu. Kemudian membawa kantong kresek untuk sandal. Kemudian selama perjalanan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak bersalaman. Yang kedua, tidak memegang benda-benda yang tidak diperlukan. Ada pagar dipegang, kemudian ada kendaraan mobil misalnya parkir dipegang. Kemudian juga ada pintu-pintu masjid ataupun pagar itu dipegang. Karena ini akan disiapkan untuk selalu terbuka. Jadi tidak bersalaman, tidak memegang benda-benda yang penting. Kemudian berjalan dengan jarak yang ditentukan, yaitu berjalan dengan jarak yang ulah pada dempet-dempet, jaraknya sekitar 1 meter. Dan yang terakhir, tidak mampir, jadi langsung ke tempat tujuan. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, AA, Teteh, jadi selama perjalanan, satu, tidak bersalaman, kedua, tidak memegang benda-benda selain yang bawaan dari rumah, ya. Kemudian berjalan dengan jarak yang aman, kemudian langsung ke tempat tujuan. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika sampai ke masjid? Sama, begitu sampai ke masjid juga tidak bersalaman, tidak mengusap wajah, tidak memegang benda yang penting. Nah, ini nanti ada beberapa daerah ada keropak berjalan. Ini tidak dianjurkan, bahkan kalau menurut saya ini tidak diperbolehkan ada keropak berjalan. Langsung aja keropak misalnya di beberapa pintu masuk ataupun di jalan-jalan sekitar di mana jamaah itu akan melewati. Jadi tidak menggunakan keropak yang berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga jarak ketika masuk. Jadi kalau misalnya ada beberapa jamaah sedang ngantri untuk masuk, jaga jarak supaya tidak berdekatan. Kemudian istilah soft yang terdepan lebih dahulu. Kemudian ketika masuk masjid, akan masuk masjid, sandal dibuka, dimasukkan ke kantong kresek, kemudian dibawa ke dalam masjid supaya tidak terjadi kerumunan ketika mencari dan memakai sandal. Nah, kemudian ketika pulang, ketika keluar masjid, usahakan yang di dekat pintu untuk keluar duluan. Yang lain tetap aja duduk dulu. Kemudian juga setelah setelah keluar, sekali lagi kita bahas tentang pulang. Bagaimana pulang? Tentu pulangnya ke rumah masing-masing, ya. Ketika pulang, tidak bersalaman. Kemudian langsung ke rumah tujuan, dilarang mampir. Ini juga kalau misalnya sempat mampir dulu ke rumah saudara, ini potensi terjadi penumpukan orang di sana. Jadi ini juga mungkin bagi kita, ya, kan hanya kita yang mampir, siapa tahu yang lain juga berpikiran demikian. Jadi tidak dianjurkan untuk mampir, langsung ke rumah masing-masing. Kemudian jaga jarak dan bicara secukupnya. Ketika sampai rumah apa yang dilakukan? Ketika sampai rumah usahakan kalau misalnya bisa
ganti pakaian dan mandi. Jadi wajib ganti baju atau ganti pakaian. Bagi mereka mungkin yang terbatas kamar mandinya, bisa cuci tangan, bisa cuci muka, kemudian juga cuci rambut bagi laki-laki. Jadi selama perjalanan, Akang, Teteh, Bapak, Ibu, mudah-mudahan ini juga bisa diperhatikan. Sampai rumah pun harus cuci tangan, kemudian kalau bisa mah mandi. Nah, ada beberapa hal kaitannya dengan sumber penularan. Yang pertama adalah kontak terlalu erat dengan jamaah. Kita tidak tahu jamaah mana yang menjadi carrier ataukah tidak. Yang kedua adalah pegangan pintu pagar, pegangan pintu masjid dan lain sebagainya. Itu juga sumber kontak. Ini diharapkan panitia sudah mengatasinya ya. Kemudian sumber penularan berikutnya adalah keropak atau kenceleng. Jadi keropak atau kenceleng ini juga harus diam tempatnya, tidak digeser-geser seperti biasanya. Kemudian sumber kontak yang berikutnya adalah salaman. Sumber kontak berikutnya adalah pemakaian sajadah yang bersamaan. Kan biasanya suka begitu. Kalau tetangganya nggak bawa sajadah, diamparkan, dipanjangkan, itu mudah-mudahan tidak terjadi dan tidak boleh terjadi. Kemudian sumber kontak berikutnya adalah bawaan orang lain. Sehingga kantong kresek yang tadinya kita bawa dari rumah itu wajib lagi dibawa ke rumah. Jadi jangan sampai nanti orang lain yang mengumpulkan, orang lain yang membersihkan. Jadi wajib dibawa lagi ke rumah. Kemudian hal-hal berikut sebagai tambahan adalah untuk panitia mohon disediakan di setiap pintu masuk itu sebelah kanan, sebelah kiri hand sanitizer. Jadi begitu jamaah masuk nanti boleh di depan pintu, boleh pun jauh dari pintu supaya tidak terjadi kerumunan, hand sanitizer. Kemudian juga ketika pulang juga sama, jamaah diharapkan menggunakan lagi hand sanitizer. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.